Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Halo. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya bersukacita. Amin. Amin. Saya percaya kita semuanya memiliki hati dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita satukan hati di dalam doa. Barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bashi shakala barata kala barata kala bashi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Haleluya. Bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau layak Tuhan. Terima sembah kami dan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Betapa kami bersyukur Tuhan.
Kau menyertai kami dan melindungi kami. Pertama kami bersyukur Tuhan, kami bisa berada Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Jangan Kau ingat-ingat lagi ya Aba. Bila oleh kasih setia-Mu Tuhan Kau mengasihi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kau memberikan Tuhan kesehatan yang baik untuk kami, keluarga besar yang baik, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami oleh Biodara Yesus. Kami bersyukur Engkau selalu menyayangi kami. Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Bila sisa hidup kami, Tuhan Yesus akan berkarya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih dan kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bila dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami butuh lawatan Tuhan, kami butuh hadirat Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
kasih ya Bapa, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan kami puji, Engkau layak kami sembah ya Bapa. Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan memandang dari rupa kami Tuhan, tapi Engkau memandang dari hati kami Tuhan, yang kami mau persembahkan Tuhan kepada Engkau ya Abba. Biarlah setiap kami Tuhan Engkau selidiki Tuhan hati kami yang terdalam ya Bapa. Jikalau kami melakukan, bahkan Tuhan mengecewakan Engkau, membuat Engkau sedih ya Abba, kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, dan tangan-Mu Tuhan selalu terbuka Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan. Bahkan Engkau akan menghampiri Tuhan setiap kami Tuhan, akan melawat kami lebih lagi ya Bapa. Bahwa kami Tuhan memiliki sukacita yang baru untuk memuji, bersorak, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Lihat kanan kiri, katakan Engkau sungguh luar biasa. Kita selalu memiliki hati yang sikap yang luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan melindungi Tuhan setiap kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cipta
Tidak usah memandang kanan dan kiri. Biarlah kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus dengan waktu yang singkat ini. Kami sungguh mengasihi Engkau ya Allah. Jangan kami lawan kami Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
kuasa Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Yes Lord Tuhan. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Horata karada basti kirala basyakarada bayarala 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 bayarala. Hurata karada basti kirara basyakarala basikirara basya. Homata kana masera takara basana takara basikira. Di basena takara masikirala basyakarala bayarala 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 bayarala. Homata karada basti kirara basikirara bayarala bayarala bayarala. Jesus! 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 Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Takarada basakarada bayarala 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 bayarala. Oh, basakarada basyakarada bayarala 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 bayarala. Oh, basakarada basikirada bayarala basikirada basyakarada Kami bersyukur karena kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami tahu undangan yang Kau berikan buat kami adalah undangan berkat. Engkau ingin memberkati kami melalui firman kebenaran, menegur, menasehati, bahkan menuntun kami seturut dengan kehendak-Mu. Urapi anak-anak-Mu, Abah. Biarlah Roh Kudus memberikan pewahyuan baru, hikmat yang baru, bahkan ada nasihat-nasihat baru buat kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati ini. Biarlah hamba bersembunyi di belakang salib-Mu, Tuhan. Hanya isi hati Tuhan yang disampaikan. Ada sukacita, ada shalom dalam perkataan-perkataan firman, sehingga kami semua diberkati, kami semua diperbarui untuk semakin segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang siap menaati firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Dalam Tuhan itu selalu luar biasa. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan yes. Ya. Saya sebelum meneruskan saya harus buka masker. Supaya ada senyuman terlihat di wajah saya. Bahaya kalau nggak ada, kalau pakai masker kan nggak kelihatan saya tersenyum atau tidak tersenyum. Jadi saya dikasih hikmat sama Tuhan, disuruh buka masker sekarang. Puji Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Contohnya, ketika kita memberikan paket makanan gulai kambing kepada seseorang, teman atau sahabat, bahkan saudara yang memiliki penyakit darah tinggi, memberikan makanan itu baik, tetapi belum tentu baik. Apa yang kita anggap benar pasti baik, tapi belum tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita mau menolong saudara seiman, kita mau bantu, tapi belum tentu itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Apa yang kita lihat belum tentu seperti yang terlihat. Apa yang kita dengar belum tentu seperti yang terdengar. Dan apa yang kita pikirkan belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ada presentasi yang saya buat dan saya bagikan. Ya. Coba diklik sekali lagi, klik sekali lagi. Oke. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar yang sama. Tapi tergantung dari bagaimana kita melihat. Kita bisa melihat gambar ini sebagai wanita tua, atau bisa juga sebagai wanita cantik yang memakai mahkota. Coba diklik lagi. Dadu ini juga kalau kita perhatikan, bisa terlihat ditaruh di atas meja, atau berdiri di atas meja. Next. Bahkan kalau kita lihat gambar ini juga, kalau dari sisi samping kiri, kalau dari Bapak Ibu Saudara sisi samping kanan ya, itu terlihat wanita. Tapi kalau dilihat dari sisi sebelahnya lagi, terlihat seperti seorang kakek tua. Next slide. Dan kalau kita lihat gambar ini, Yesus diterangi oleh Roh Kudus di hadapan murid-muridnya. Tetapi kalau kita lihat secara jauh, global, visualisasi global, itu seakan-akan terlihat seperti wajah Yesus. Next slide. Dan kalau kita lihat gambar kertas ini, ada yang mengatakan terlihat seperti titik hitam. Tapi ada juga yang melihat sebagai kertas putih yang hanya berisikan titik hitam dengan area yang paling kecil. Artinya bahwa apa yang kita lihat belum tentu seperti yang terlihat. Apa yang mungkin kita dengar belum tentu seperti yang terdengar. Apa yang kita pikirkan belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Dan saya akan melengkapi satu ilustrasi lagi yang sudah pernah dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Saya terus terang diberkati dengan ilustrasi-ilustrasi itu, dan saya akan tambahkan. Jadi saya tidak akan hilangkan, tapi saya akan tambahkan karena itu sangat memberkati. Ini ada gelas. Ini ada cairan yang berwarna. Ini ada cairan yang tidak berwarna. Ketika kita melihat cairan yang berwarna dengan cairan yang tidak berwarna dalam benak kita, ketika kita campur, maka tetap akan berwarna. Bahkan
ketika kita melihat, memikirkan, mendengar tentang air mineral, dalam pikiran kita adalah air jernih. Kalau kita melihat warna ini, dalam pikiran kita banyak. Bisa jadi ini teh botol, betul ya? Bisa jadi ini warnanya coklat kan ya? Seperti air teh gitu ya. Bisa jadi taps yang ada sodanya. Karena apa yang terlihat belum tentu yang terlihat. Apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang kita pikirkan. Kita akan melihat apa reaksi ketika dicampur. Makanya saya tambahkan ilustrasi ini. Agar kita bisa mengerti apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ini adalah air putih. Air jernih, saya ralat, air jernih. Dan dikatakan bahwa ketika air jernih dituangkan di satu wadah, gitu ya. Lalu kita campur. Saya kasih yang lebih banyak lah biar terlihat lebih jelas ya. Kita campur dengan yang berwarna. Ya, kita perhatikan ya. Perhatikan di sini ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Warna ini tidak mempengaruhi air yang jernih. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang kita pikirkan. Apa yang kita lihat belum tentu yang kita. Apa yang kita dengar belum tentu yang terdengar. Tapi kalau saya tanya, ada berani yang minum ini? Kenapa nggak berani? Karena belum ada kepastian, belum ada keterangan. Setuju ya? Tapi firman Tuhan berkata apa? Kita percaya bukan karena melihat. Jadi kalau Bapak Gembala kasih ini ke kalian, berani nggak kalian minum? Berani, karena Bapak Gembala yang kasih. Oh gitu ya, saya bertanggung jawab berarti. Haleluya. Nah ini air jernih, berani juga ada yang mau minum? Terlihatnya jernih seperti air mineral, tapi saya bukakan kebenarannya. Karena kemarin ilustrasi yang diberikan sangat memberkati bahwa apa yang terkandung di sini kalau dituangkan baru terlihat. Nah sekarang saya kasih botol yang kontras, yang mungkin kita bisa melihat apa yang seakan-akan terlihat, tetapi belum tentu yang terlihat. Ini nggak ada labelnya. Ini benar-benar murni terlihat, gitu ya. Tapi sekarang saya bukakan apa yang sebenarnya. Cairan ini bukan teh botol, bukan taps, bukan sari wangi. Nggak ada endorse di sini ya. Tapi ini adalah betadin kumur. Jadi kalau menurut kalian safe gak kalau kita kumur-kumur dengan ini? Dan menurut kalian ini mempengaruhi kesehatan kita nggak? Mempunyai nilai positif nggak buat kesehatan kita? Oke. Berarti ini safe untuk kesehatan. Yang mengerti katakan yes. Bagaimana dengan air jernih yang terlihat seperti air? Ini adalah Beclean, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minum, darah Bapak Ibu jadi putih semua. Jadi saya sarankan jangan minum air yang jernih ini, karena ternyata Beclean, gitu ya. Dan ini tidak baik buat kesehatan. Sementara yang berwarna baik untuk kesehatan. Sama dengan kandungan yang ada di cairan ini, bahkan cairan yang ada dalam botol ini. Kita tidak bisa menilai apakah baik buat kesehatan ataukah tidak baik buat kesehatan. Kesehatan berbicara tentang hidup. Hidup berbicara tentang keselamatan dalam kerohanian. Yang bisa mengetahui apakah kandungannya baik atau tidak baik, hanya Yesus yang punya keselamatan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu yang terlihat dengan apa yang kita lihat, dan kita memikirkan dengan apa yang kita pikirkan, bahkan mendengar dengan apa yang terdengar. Tidak bisa. Kita harus miliki yang namanya pikiran Kristus. Amin. Karena dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Dunia ini penuh dengan topeng-topeng. Yang terlihat lembut belum tentu lembut. Yang terlihat keras belum tentu keras. Kenapa?
Karena itulah yang ada di dunia ini. Nah, untuk mengetahuinya kita butuh yang namanya pikiran Kristus. Mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 14. Kita belajar sama-sama ya. Ini saya tutup. Karena mimbar ini bukan Indomart atau Alfamart. Jadi tutup, kita masukkan sambil melihat 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Yang sudah dapat, katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Terkadang kita dinilai bodoh oleh teman-teman kita. Saya waktu semakin dalam mempelajari teologi, merenungkan firman Tuhan, dari beberapa teman saya mengatakan saya bodoh. Kenapa? Karena saya murni berasal dari marketplace. Dan marketplace yang saya pegang itu bukan marketplace yang hanya bersifat sebatas area kecil. Tapi Tuhan percayakan untuk memegang nasional. Bahkan saya pernah ditempatkan untuk memegang beberapa negara, bukan satu negara. Asia Pasifik Global International Organization, Unilever. Tapi somehow, bagaimanapun ketika saya banyak belajar, saya banyak mengerti, saya banyak diberkati, Tuhan panggil saya untuk melayani Dia. Teman-teman saya mengatakan, kamu bodoh. Bahkan keluarga saya menentang saya pada saat itu. Kenapa? Karena mereka bilang gini, kalau belajar agama jangan terlalu dalam. Bagi mereka itu suatu kebodohan saya meninggalkan hal-hal yang dikatakan zona nyaman. Gitu ya. Dan mereka tidak pernah mengerti. Ditambah lagi sekarang, ketika saya masuk dalam pelayanan, saya bekerja untuk gereja. Terkadang saya cuci WC, saya pasang karpet, saya tarik kabel, saya ngebor kena debu pasir, rambut saya putih semua dengan pasir. Saya pernah pegang listrik dan kesetrum juga. Di luar sana saya cari uang juga untuk operasional gereja. Puji Tuhan, jemaat di sini taat setia mengembalikan persepuluhan. Itu semua karena Tuhan yang taruhkan kesetiaan dan ketaatan kalian buat mengembalikan uangnya Tuhan. Tapi ketika saya mengajarkan tentang persepuluhan, saya juga diizinkan Tuhan untuk mengembalikan perpuluhan. Beda perpuluhan dengan persepuluhan. Ya, persepuluhan itu 10%. Kalau perpuluhan itu kelipatan 10. Bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 50. Itu perpuluhan, bukan persepuluhan. Kalau dinilai secara duniawi saya bodoh. Saya sudah melayani, saya bekerja lagi untuk gereja, saya menjadi pagar tembok buat kalian. Resikonya apa? Serangan-serangan spiritual itu akan ke keluarga kamu. Bukan hanya ke saya, tapi ke keluarga, ke istri, ke anak-anak. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang dipercayakan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan. Sudah resiko besar, tenaganya keluar, capek, beban pikiran gitu ya, beban tenaga. Tapi itu tidak bisa dinilai secara duniawi. Banyak orang yang tidak mengerti. Tapi bagi saya itu adalah anugerah kasih karunia saya boleh melayani. Saya senang sekali, saya bilang Tuhan terima kasih loh. Dalam sisa hidup saya yang masih segar bugar begini, saya masih boleh melayani. Bukan pada saat nanti kita sudah tua pakai tongkat, Tuhan saya mau melayani. Pas ngomong saya mau melayani giginya coplok, pluk. Saking udah tuanya. Bukan. Tapi di saat kita masih punya tenaga, kita punya kesempatan, kita mau melayani. Itu anugerah, itu kasih karunia. Dan kalaupun kita nanti melayani dan akhirnya bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, itu bukan upah Bapak Ibu.
Tetapi sekali lagi, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah kasih karunia. Kita melayani karena kasih karunia. Kita bersama Tuhan selama-lamanya karena kasih karunia. Tidak ada istilah upah. Kalau kita boleh taat dan setia, berintegritas, itu karena kasih karunia. Kalau kita boleh kenal Yesus, itu kasih karunia, Bapak Ibu. Makanya duniawi, orang dunia, pikiran dunia tidak akan bisa memahami ini semua. Lanjut, lihat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai, perhatikan kata-kata, tidak dinilai oleh orang lain. Karena apabila seseorang melakukan sesuatu yang bersifat rohani, yang menilai adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak boleh menilai manusia. Yang menilai adalah Tuhan. Sama seperti ilustrasi tadi. Hanya Tuhan yang punya hak, yang punya otoritas, bahkan yang punya tongkat penghakiman buat kita. Lanjut, lihat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan pikiran Kristus. Siapa yang mau punya pikiran Kristus? Saya mau. Nah, kita semua harus punya pikiran Kristus. Kenapa? Kalau kita punya pikiran Kristus, maka kita bisa menuntun Saulus jadi Paulus. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita bisa menuntun wanita yang mempunyai suami banyak dan bukan suaminya di sumur Yakub, diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang penginjil. Bahkan kita juga mau mengubahkan orang-orang yang menyangkal Yesus seperti Petrus menjadi martir. Kalau kita memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Kita tahu bahwa banyak dari kita semua, bahkan semua dari kita, saya balik kata-katanya, tidak sempurna. Tapi bukan berarti yang tidak sempurna itu tidak baik. Seorang yang tidak baik pasti punya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Tidak semuanya jelek. Sama seperti kertas putih tadi. Kalau kita melihat ada setitik noda hitam, tapi bukan berarti ruangan lain di kertas itu semuanya hitam. Masih ada ruang kosong berwarna putih yang bisa kita isi warna-warna lain. Kalau kita punya pikiran Kristus, sesuatu yang kita lihat tidak baik, itu bisa menjadi baik. Sesuatu yang kita lihat kutuk, itu akan jadi berkat. Sesuatu yang kita lihat kegagalan, itu akan kita ubahkan menjadi keberhasilan. Karena kita punya pikiran Kristus. Amin. Kita akan belajar dari kisah Yesus 2000 tahun yang lalu, setelah Tuhan Yesus bangkit, tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bangkit, dia mengelilingi murid-muridnya yang sedang mengalami goncangan iman. Tuhan Yesus yang sama juga melakukan hal itu kepada kita hari-hari ini. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Dia mengunjungi murid-muridnya untuk menyelamatkan mereka dari goncangan iman yang mereka alami. Kita akan belajar dari kisah ini sehingga kita mengerti poin-poin apa secara garis besar atau sebagian besar, tapi tidak semuanya, mengenai pikiran Kristus. Kita buka Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lanjut ayat 26. Lanjut ayat berikutnya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lanjut. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kita sudah sama-sama tahu, mungkin kita pernah ikut sekolah minggu, kita mungkin pernah dengar khotbah ini tentang Thomas yang tidak percaya. Tetapi kita akan lihat dari versi yang lain, versi pikiran Kristus. Kita bandingkan 3 ayat yang tadi kita baca dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekarang saya mau tanya, kalau kita percaya sama Yesus, Tuhan menjanjikan keselamatan nggak? Berdasarkan ayat ini. Setuju ya? Thomas tadi percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Dia mau cucukkan jarinya dulu baru percaya. Setuju ya? Kalau begitu menurut analisa kita, dengan 2 versus ayat ini, 3 ayat pertama dan 2 ayat yang kita barusan baca, Thomas itu seharusnya selamat atau tidak selamat? Tidak selamat karena dia tidak percaya. Benar ya? Benar ya? Berdasarkan nats ini, berdasarkan Alkitab. Saya tidak berdasarkan pikiran saya, berdasarkan firman. Oke. Tapi kenapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas melihat Tuhan Yesus disalib dan mati. Apa yang dia lihat tidak seperti yang terlihat. Benar ya? Tapi Tuhan Yesus baik gak? Tuhan Yesus tahu gak tentang goncangan iman yang dialami oleh Thomas? Tahu dia. Apa yang dia lakukan? Pikiran Kristus yang pertama, selalu mengasihi. Kasih Yesus begitu besar. Kasih Yesus begitu indah. Kasih Yesus menyelamatkan. Dia datang kepada Thomas yang sedang mengalami goncangan iman untuk membuat dia percaya. Karena barang siapa percaya sama dia, dia akan diselamatkan. Begitupun hari-hari ini, mungkin kita ngalamin goncangan iman. Kita ngelihat bahwa kok kita doa sudah lama. Kita mengasihi Yesus, berusaha untuk memberi yang terbaik buat Yesus. Bahkan kita sediakan waktu kita, tenaga kita untuk pelayanan. Tapi kok doa saya nggak dijawab? Kok permintaan saya belum terlihat? Sehingga secara tidak sadar kita mengalami pergeseran iman. Mengalami goncangan iman. Tapi Tuhan Yesus itu sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan selalu datang kepada kita untuk mengasihi kita, untuk menguatkan kita, bahkan untuk menyelamatkan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia sayang kita. Pak, tapi kapan saya boleh melihat mujizat itu? Kapan saya boleh melihat cara Tuhan bekerja? Kapan saya boleh melihat apa yang saya rindukan? Itu adalah kemuliaan Allah. Amsal 25 ayat 2 bilang begini. Kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu.
Dikatakan begitu. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan bekerja, kapan Allah akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup bahkan keluarga dan gereja kita. Tapi yang pasti, Allah dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Ini luar biasa. Jadi pikiran Kristus yang pertama, selalu mengasihi. Katakan kiri kanan, selalu mengasihi. Ya. Yang kedua, kita akan belajar dari kisah selanjutnya, yaitu Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Anak-anak Zebedeus ada 2, yaitu Yakobus dan Yohanes penulis kitab ini. Ya, nanti bisa dilihat di Lukas 5 ayat 10, itu referensinya. Tapi kita nggak bahas ke situ. Jadi ada total 7 orang dalam perahu, semuanya nelayan. 12 rasul murid Yesus, 11 rasul itu nelayan. Kecuali 1 yang bukan nelayan. Siapa itu? Yudas Iskariot. Yudas dari Iskariot. Dia bukan nelayan. Tapi yang 11-nya itu nelayan. Pencari ikan. Tuhan bisa mengubahkan pencari ikan menjadi rasul. Wow, itu pikiran Kristus. Luar biasa ya, pikiran Kristus ya. Coba bayangin kita semua punya pikiran Kristus. Saya percaya begitu kita keluar dari sini, banyak orang-orang yang diubahkan. Wow, keren banget itu. Keren loh itu. Lanjut ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ini si Simon nih, motivatornya nih. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bayangkan, 7 nelayan dalam satu perahu. Kita kalau mancing 1 tekong hebat aja itu sudah dapat ikan banyak. Ini 7 tekong gabung dalam satu kapal. Bisa kebayang tuh ya, 7 nelayan. Saya kalau diajak mancing sama 7 nelayan, saya pasti ikut. Bayangin 7 orang yang tahu karang ikan, saya pasti ikut, pasti pulang bawa ikan. Tapi apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. 7 nelayan berangkat, tapi malam itu mereka nggak dapat apa-apa. Aduh, kalau dibilang mereka nggak tahu cuaca, nggak mungkin, mereka nelayan, ahlinya itu. Tapi kenyataannya, apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. 7 nelayan tidak dapat apa-apa. Dalam goncangan imannya Petrus melihat Yesus mati di kayu salib, dan dia sedih karena dia sudah menyangkal Yesus, pada dia sebelumnya berkata, Yesus, kalau engkau mati, aku juga mau mati bersama engkau. Tapi ternyata pada saat Yesus dipukuli, Yesus disesah, Simon Petrus menyangkal dia. Bahkan ketika mukanya penuh dengan darah luka. Saat ketiga kalinya Petrus menyangkal, Yesus memandang Petrus, mata ketemu mata dengan Petrus. Dan ketika dia menyangkal, ayam berkokok. Pada saat itu saya percaya hati Petrus hancur berkeping-keping. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, itu tidak terrealisasi di hadapan Tuhan dan gurunya. Dan karena kegalauannya itu, akhirnya dia bilang, udahlah saya kembali lagi aja jadi nelayan. Terkadang kita begitu kan? Ketika kita mulai tergoncang imannya, kita sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tuhan. Kita merasa kita gagal ikut Tuhan. Lalu kita bilang, udahlah Tuhan, saya kembali lagi lah ke dunia saya. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Ketika dia kembali ke dunia dia kembali jadi nelayan, bahkan membawa teman-teman yang lain ikut. Murid-murid yang lain ikut mengalami goncangan iman itu. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, jadi bisa kebayang ya, semalam-malaman gak dapat ikan, sampai siang.
ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau kita mancing semalam-malaman gak dapat ikan, kadang-kadang tuh kita gak mau pulang. Kasihan tekongnya. Kita bilang, bang, pindah dikit dong bang. Bang, pindah dikit dong bang. Kenapa? Pulang kalau gak baikan takut dimalahin istri. Bapak ini mancing, papa ini mancing, papi ini mancing, ngabisin duit belanja, pulang kosong, zong. Makanya banyak suami-suami pemancing yang gak dapat ikan, pulang mampir ke pasar ikan. Itu motor rahasianya. Ya, itu motor rahasianya di situ. Kalau ikan seger dan diketahui oleh istrinya, kasus itu. Tapi kalau istrinya nggak bisa bedain antara ikan seger sama nggak ikan seger, nggak ada masalah. Masalahnya istri saya tukang penjual ikan dulunya. Jadi saya nggak bisa belanja ikan di pasar. Satu-satunya jalan apa? Hikmat dari Tuhan, nyetopin nelayan di tengah pantai, di tengah laut. Bang, dapat apa sini saya bayarin, segar juga. Wah ini kebuka kartunya sekarang. Nah, di sini sampai siang gitu ya. Jadi mereka masih berusaha cari ikan itu, si Petrus sama teman-temannya. Kenapa? Ya logikanya aja. Kalau dia sudah nyerah pasti sudah di pinggir pantai. Tapi dia masih ada di tengah laut sampai siang, berarti mereka masih berusaha. Masih mengharapkan dapat ikan. Ya. Dan tiba-tiba ada Yesus datang. Mereka nggak tahu itu Yesus. Ayat 5 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bayangin, kita mancing, kita nggak dapat ikan, disamperin sama kapal lain, pemancing lain. Terus dia kasih unjuk, "Aduh, kamu salah mancing di area sini. Yang benar mancingnya di sana." Dia kasihkan, "Nih, saya dapat cermin nih gede. Nih, lihat nih, saya dapat ini." Gondok kah kita? Ya kalau kamu dapat aja, nggak usah show-show di tempat kita gitu, sampai nyamperin kapal kita gitu kan. Nah sama, ini 7 nelayan capek-capek nih, nggak dapat apa-apa gitu. Terus ada orang yang dia nggak tahu itu siapa ngomong, kamu dapat ikan nggak? Kamu ada lauk pauk nggak? Gitu. Ya otomatis mereka sudah semalam-malaman nyari sampai siang masih berusaha, nggak dapat apa-apa, ditanya. Ya wajar, sebagai manusia sedikit banyak pasti ada kekesalan. Itu wajar. Waktu dia jawab tidak ada, saya percaya bukan jawabnya tidak ada. Pasti mungkin dia bilang tidak ada. Wah, matanya alis dikernitin gini ya. Saya kalau di dalam homiletika, dalam satu mata kuliah khotbah, ketika saya bawakan khotbah, ya ada mata pelajaran yang mengajarkan ketika kita bawakan khotbah, kita harus mempunyai intonasi nada sesuai dengan dramanya, sehingga pada saat khotbah itu dibawakan ada drama yang hidup. Jadi terkadang intonasi kata-kata saya tinggi, tegas atau rendah, itu sesuai dengan drama yang ingin disampaikan oleh Alkitab itu, suasana ceritanya. Itu ada nanti kalau sekolah teologi nanti diajarkan. Lalu dilanjutkan di ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Katakan banyaknya ikan. Sekarang coba pikir. Apa beda tebarin jala di sebelah kanan atau tebarin jala di sebelah kiri? Seberapa besar perahu antara sisi kanan kapal dengan sisi kiri kapal? Apakah ada sebesar lebar gereja gedung gereja ini? Nggak ada. Artinya tebar di sebelah kanan atau tebar di sebelah kiri tidak ada bedanya sebenarnya. Jaraknya cuma sedikit. Dan ketika saya pergi ke sana, diizinkan Tuhan pergi ke sana, memang jarak perahu daripada Petrus dengan pinggir pantai itu dekat sekali. Otomatis kalau dekat itu dangkal, karena itu bukan laut, danau, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Tapi ajaib, perhatikan di sini. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Sekarang pertanyaan saya, waktu Tuhan Yesus berkata-kata seperti ini, mereka sudah menebarkan jala apa belum? Tapi kok Tuhan Yesus tahu bahwa kita pasti peroleh ikan ya? Karena Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Mantap. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin orang yang kita tidak tahu identitasnya menasehati nelayan yang adalah ahli menangkap ikan dan mempunyai kepastian? Orang asing yang menyuruh nelayan, yang profesinya nelayan, yang sehari-hari cari ikan, tapi sudah pasti, maka kamu akan peroleh, punya kepastian. Luar biasa ya. Dan terbukti. Pengharapan kepada Tuhan itu pasti. Gak ada yang sia-sia. Tinggal tunggu waktunya. Kapan Pak? Sampai kita semua lulus ujian. Katakan kiri kanan, makanya lulus ujian. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya dong, kalau lulus ujian pasti dapat piala itu. Bukan hanya naik kelas, ya. Lalu ayat 7 dikatakan begini, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes sadar, nggak mungkin orang biasa bisa mengetahui apa yang belum terjadi kecuali Tuhan. Sehingga Yohanes, karena dia dekat dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan, maka dia bisa tahu bahwa itu Tuhan. Jadi kalau mau tahu itu suara Tuhan atau suara manusia, intim sama Tuhan. Bisa terlihat nanti, bisa terdengar, dan bahkan terbukti dan teruji. Itu Tuhan. Karena begitu dia katakan, benar-benar dia dapat ikan, mereka dapat ikan 153 ekor besar-besar. Pikiran Kristus yang kedua, Tuhan Yesus selalu ingin memberkati. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu keperluan kita, dia tahu kerinduan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia akan lakukan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Dia akan datang mengunjungi kita untuk memberkati kita. Yang mau katakan amin? Itu Tuhan Yesus, itu pikiran Kristus yang kedua. Waktunya kapan? Saya nggak tahu. Itu otoritasnya Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan, itu kemuliaan Allah. Siapakah dapat menasehati dia? Gak ada yang bisa menjadi penasihat dia. Tapi yang jelas, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu mau memberkati kita. Amin. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat 11. Ya. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Berkat dari Tuhan tidak akan pernah terhilang. Kalau Tuhan sudah materaikan berkat itu buat kita, maka belalang-belalang yang dikirimkan si jahat tidak akan bisa mengoyakkan jala kita. Pundi-pundi kita tidak akan pernah berlubang. Kenapa? Karena berkat itu dimateraikan oleh Tuhan buat anak-anaknya. Amin. Lalu dilanjutkan di ayat 12, ayat berikutnya dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ini salah satu filosofi atau tuntunan Alkitab dalam bisnis. Oh bisa Pak? Bisa. Perhatikan di sini.
Sebelum Yesus berkata-kata, sebelum Yesus bertanya tentang hal-hal yang mendalam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk sarapan. Jadi dalam bisnis, kalau mau menegosiasikan segala sesuatu yang besar, kenyangkan perut partner kita. Kasih dulu makanan. Setelah kenyang, baru kita ngomong masalah bisnis. Dijamin, di-approve. Pikirkan dulu kampung tengah. Jangan orang capek-capek, orang lagi haus, diajak ngomong bisnis. Bukan hanya bisnis, dalam keluarga juga gitu. Jangan suami udah kena hujan, ya kan? Kena panas, tiba-tiba hujannya hujan lokal. Di sini panas, begitu lewat dari jembatan langsung kena hujan. Udah kena panas, kena hujan, mukanya merah tapi basah. Sampai di rumah langsung istrinya bilang gini, setoran. Itu nggak pas. Bikinin dulu kopi. Aduh papa hujan ya, kasih anduk. Bikinin kopi hangat atau teh hangat. Kasih pisang goreng. Mantep banget itu. Pisang goreng, kasih keju, kasih coklat. Wah. Terus kasih tulisan dengan kertas dilipat depan piringnya, pisang goreng terowongan. Padahal mah bukan buatan istrinya. Kan seneng begitu. Baru kita ngomong, Pak, gimana tadi? Berhasil nggak? Tendernya oke nggak? Kan enak. Gitu ya. Nah ini nih, ayat Alkitab. Kita cari suasana yang bagus untuk berbicara atau membicarakan sesuatu. Baik di keluarga, di bisnis, di pelayanan. Kalau bisa, urus dulu kampung tengah. Makanya, di KUL, harus ada yang namanya tuh fellowship. Saya udah bilang, paling tidak harus ada kuaci. Biar kecil, lama, bisa ngobrol, bisa saling mengenal, bisa sehati. Kuaci satu kantong aja. Satu kantong aja tuh, beli yang satu kantong tuh di mall, bicaranya bisa 2 jam. Bagus itu. Ini saran saya. Jadi gak perlu kita makan makanan keras. Kita makanan kuaci juga gak apa-apa, saudaraku. Yang penting kebersamaannya. Katakan yes. Ya, lanjut di ayat 15. Jadi yang pertama, pikiran Kristus selalu mengasihi. Pikiran Kristus yang kedua, selalu memberkati. Pikiran Kristus yang ketiga. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya minta keyboardis tolong dampingi saya dengan lagu, dengan nada. Dan di ayat 16 dikatakan begini. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ketiga kalinya Yesus bertanya di ayat 17. Ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa asli, ketiga ayat ini mempunyai 3 makna, 3 arti yang berbeda. Pertanyaan Yesus pertama mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa aslinya adalah feed my lambs.
Lambs itu berbicara tentang domba anak-anak, domba kecil-kecil. Anak domba. Dalam pengertiannya adalah anak-anak rohani. Jiwa-jiwa yang masih bayi rohani. Tapi Tuhan mau kita memberi makan, memberi vitamin kepada domba-domba kecilnya Tuhan. Mungkin domba-dombanya kecil, mungkin domba-dombanya sedikit, tapi Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan? Dan kalau memang benar Petrus mengasihi Tuhan, Tuhan kasih jawaban satu, kasih makan domba-domba kecilku. Dan pertanyaan kedua, dalam bahasa asli dikatakan, shepherd my sheep. Itu artinya, gembalakanlah domba-domba dewasaku. Domba-domba yang besar, bukan domba-domba yang kecil. Ketika pertanyaan kedua disampaikan kepada Simon, dan Simon menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan, aku phileo sama engkau. Lalu Yesus berkata kepada Simon, tolong jaga, tolong kawal, tolong tuntun, tolong gembalakan domba-domba dewasa. Ketika Tuhan percayakan domba-dombanya Tuhan yang dewasa, mereka juga perlu dituntun, mereka juga perlu dijaga, mereka perlu juga dikawal, mereka perlu digembalakan. Dan ini pertanyaan ketiga yang membuat hati Simon semakin hancur, semakin sedih. Karena 3 kali Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama. Apakah benar-benar Simon mengasihi Yesus lebih daripada semua? Yaitu, feed my sheep. Kasih makan domba-domba dewasaku. Domba-domba dewasa itu berbicara tentang anak-anak Tuhan yang sudah lama menjadi Kristen, sudah mengenal Yesus. Tetapi sekalipun mereka dipandang secara waktu sudah dewasa, mereka masih perlu vitaminnya Tuhan. Mereka masih perlu makanan yang bergizi untuk mempertahankan pertumbuhan. Dan Tuhan mau ketika kita mengasihi Dia lebih daripada yang lain, kita juga harus memberi makan domba-domba yang dewasa. Renungkan pertanyaan ini. Renungkan pertanyaan dari Tuhan. Jika Tuhan hadir di mimbar ini, Tuhan hadir saat ini depan kita, dan bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi, yang mungkin sebagai kepala keluarga, yang mungkin sebagai kepala satu kelompok sel, atau kepala kul, mungkin sebagai kepala gereja, Tuhan bertanya sama setiap kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dan kalau kita jawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Renungkan perkataan Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-domba. Tuhan Yesus dalam perkataan ini memulihkan luka daripada Petrus. Ada rekonsiliasi. Ada satu berkat pertanyaan yang menjadikan Petrus pulih hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak lagi terdakwa, dia tidak lagi tertuduh. Karena pikiran Kristus yang ketiga adalah selalu mengampuni. Kita mungkin dan bahkan kita pernah salah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu mau mengampuni kita. Petrus merasa bersalah
Dia pakai baju, dia berenang untuk mencapai Yesus, untuk ketemu sama Yesus. Ada tindakan pertobatan di situ. Ada tindakan dia mau mengakui salah dia mau minta maaf. Minta maaf itu bukan suatu hal yang memalukan. Tapi minta maaf itu adalah suatu hal lambang kerendahan hati. Lambang sebuah pertobatan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Pemusik, saya undang maju ke depan. Hari ini kita belajar 3 pikiran Kristus, yaitu selalu mengasihi, selalu memberkati, dan selalu mengampuni. Tidak ada yang bisa melihat hati, karena manusia melihat dengan mata. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Hati yang penuh dengan roh Allah, dengan roh kudus, dengan roh Yesus, maka membawa jiwa kita, pikiran kita untuk sama seperti Kristus. Mari kita sama-sama minta sama Tuhan. Saya mau Tuhan punya pikiran Kristus. Saya mau mengasihi, saya mau memberkati, saya mau mengampuni. Karena ketika kita punya pikiran Kristus, maka percayalah, kita tidak pernah kalah. Kita tidak pernah gagal. Kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi semuanya adalah baik. Semuanya membawa sukacita, semua membawa damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah sesungguhnya, yaitu damai sejahtera oleh Roh Kudus. Mari kita nyanyikan satu lagu yang membawa kita kepada perenungan. Apakah kita sungguh mengasihi Yesus lebih daripada segalanya? Selidiki hati, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita dari awal, sedikit aku, sedikit aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu tidak pernah henti dalam berbagai jahat. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku lebih sungguh-sungguh lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Biarkan musik bermain. Masing-masing pribadi lepas pribadi merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi pertanyaan ini sekarang tertuju kepada kita dari Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku melebihi daripada yang lain? Tuhan mau kita merenung lebih lagi. Apakah pernah Tuhan meninggalkan kita? Apakah pernah Tuhan membiarkan kita? Di dalam keadaan terpuruk, di titik nol sekalipun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tapi apa yang sudah kita berikan sama Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Dan bayangkan, kalau Tuhan bertanya kepada setiap pribadi kita sebanyak 3 kali. Dia bertanya, anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lalu dia bertanya lagi, anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dan Tuhan Yesus mengulang pertanyaan ini ketiga kali buat kita. Anakku, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Renungkan pertanyaan itu buat setiap pribadi kita. Apakah benar saya sudah mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Kalau memang itu benar, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya keluarga besar. Tuhan mau kita mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Tuhan mau kita nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Semua ada di hati kita. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita. Biarlah perenungan pagi menjelang siang ini menjadi perenungan setiap pribadi. Hanya hati kita, isi hati kita, motivasi hati kita dengan Tuhan. Dan saya percaya dengan cara Tuhan yang ajaib, ada urapan dari surga turun buat kita semua untuk memiliki pikiran Kristus. Mari kita perkatakan lebih sungguh-sungguh lagi lagu ini. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Telah kulihat benar Tuhan, kebaikanmu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Dan biarlah pada pagi ini, menjelang siang ini, kami boleh mengerti bahwa Yesus begitu mengasihi kami, Yesus begitu memberkati kami, Yesus selalu mau mengampuni kami. Jesus.
Bapa buat firman. Kami tahu yang kami dengar adalah firman yang hidup. Kami tahu firman ini menuntun setiap dari kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin mengerti kehendak Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Biarlah kami boleh belajar mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Kami boleh belajar mengembalakan domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Baik di keluarga, keluarga besar, kelompok sel, bahkan Tuhan di gereja. Ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya di dalam kelemahan kami kuasa-Mu bekerja secara sempurna. Biarlah hati Bapa, kasih Bapa, pikiran Kristus mengalir kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menyatakan kasih-Nya Tuhan. Bapa dalam surga, urapi anak-anak, urapi anak-anak dengan pikiran Kristus, karena kami percaya banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah benih firman ini boleh menjadi benih yang subur di ruang tanah hati mereka, dan bertumbuh dan bahkan berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tangan-Mu dan pintu hati-Mu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan bawalah berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.